awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 27 Kota Tangerang, Bapak Dedi Herdiana SPD, yang kami hormati Ibu Leli Lailatus Syarifah MPD sebagai narasumber pada kegiatan pagi ini, yang kami hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita diberikan waktu, diberikan izin untuk bertemu di kegiatan pagi ini, Destinasi Budaya Positif. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan pagi ini. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian diseminasi dari narasumber, terakhir penutup dan doa. Untuk yang pertama marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu sambutan, kami persilakan kepada Bapak Dedi Herdiana SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu dari sebagai narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri 27 yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga kita surah kepada umat kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh narasumber calon guru penggerak. Dan alhamdulillah di sekolah kita ada beberapa calon guru penggerak. Kita bangga kalau bisa semuanya bisa mengikuti jejak dari Bapak Ibu guru calon penggerak yang sudah lulus, dan akan lebih bangga lagi kalau sebagai orang guru penggerak bermanfaat, bermakna di sekolah kita. Karena kalaupun jadi guru penggerak diundang ke sana kemari, tapi andilnya di sekolah sendiri tidak ada, itu kurang bangganya kita. Dan saya teman-teman yang sudah lulus juga di sekolah lain, saya pesankan bahwa jangan bangga hanya karena diundang ke sana kemari jadi narasumber, jadi guru praktik, jadi guru penggerak, sementara di sekolahnya dalam tanda petik tidak memberi manfaat. Nah, salah satu kegiatan yang memberi manfaat kepada kita adalah apa yang didapatkan selama menjadi calon penggerak, didiseminasikan, disebarkan, jadi best practice-nya disebarkan kepada teman-teman guru, terutama
Itu barangkali tidak panjang lebar dari saya, pesannya baik pada calon pemerintah maupun yang belum untuk dites karena persyaratan yang belum memenuhi. Misalnya, insya Allah di masa yang akan datang kalau ada kesempatan silakan ikuti, bisa belajar yang sudah mengikuti lebih dulu. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan sekaligus arahan untuk kita semua pada kegiatan pagi ini. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Leli Lailatus Sarifah MPD. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar suasana rada meriah gitu ya, saya mau kasih pantun dulu ya. Nanti Bapak Ibu boleh cakepnya ya, jangan lupa ya. Siap? Burung merpati terbang tinggi, Cakep. hinggap di pohon merpati. Cakep. Kenari Pak Dwi, bukan merpati. Bapak Ibu sudah siap belum nih mendengarkan presentasi dari Ibu Leli? Siap. Siap ya. Terima kasih. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Kota Tangerang, Bapak Dedi Herdiana SPD. Yang saya hormati para PKS beserta Dewan Guru, dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang bersedia hadir pada pagi yang cerah ini. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Mungkin ini hal yang sudah biasa ya, dan sudah kita gaung-gaungkan sekolah kita karena kebetulan sekolah kita merupakan sekolah penggerak. Jadi ini bukan yang hal aneh bagi kita. Namun sebelum dimulai, kita buat kesepakatan dulu ya. Yang pertama, berdoa sebelum mulai. Kita tadi sudah ya dipimpin oleh moderator. Kemudian hadir dengan penuh perhatian. Saya rasa semuanya sudah siap. Kemudian mengangkat tangan jika ingin berpendapat, saling menghormati, dan jangan lupa bahagia. Ini selalu digaung-gaungkan dalam pendidikan guru penggerak. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan senang dan bahagia. Ya. Siap semuanya, setuju? Setuju ya. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Di sini ada video. Silahkan dilihat dulu. Rulesnya fokus dan tidak fokus, dilarang berkedip dan perhatikan gambar. Nah, kira-kira gambar apa? Pinguin. Oh iya, bentar aja lupa. Ya, silahkan. Pinguin, Bu Guru. Pinguin. Gimana, setuju? Ada lagi yang mau berpendapat? Pinguin ya, coba kita lihat. Apakah jawaban Pak Dwi betul, pinguin? Nah, Apa ini Pak Dwi jawabannya? Ternyata apa? Pandai. Mohon maaf, Pak Dwi masih belum tepat. Lanjutkan ya. Ada lagi nih, tenang, yang lain kebagian. Tenang. Lanjut ya. Nah, apa nih kira-kira nih? Perhatikan gambar berikut. Gambar apa? Ya, silakan Bu. Jerapah. Silakan Pak Hadi. Ya? Gajah. Ada lagi mungkin yang mau jawab? kacamata pakai. Ya, silakan. Badak. Badak. Oke, kita lihat ya jawabannya apa.
Apa jawabannya? Mohon maaf masih belum tepat semuanya ya. Mohon maaf. Gajah siluman. Gajah aneh. Apa? Ini ekspresi ya, beda ekspresi. Nah, soal terakhir satu lagi. Fokus ya, jangan lupa fokus. Nah, ini kira-kira jadi kata apa nih? Ini tempat gambar. Kira-kira satu kata apa? Apa? Tarik ke bulan. Oke, tarik ke bulan. Ada lagi? Ada lagi yang menjawab? Tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan. Coba kita lihat ya. Jawabannya betul. Tarik kesimpulan. Terima kasih. Sia-sia dan Bapak mendidik kami. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu. Kira-kira tentang apa? Apa masih tentang gambar? Nah, sebut warna ya. Jadi warnanya, jangan tulisannya. Siap ya? Sebut warnanya, jangan tulisannya. Itu aturan sederhana. Contohnya apa? Ini warna apa? Nah. Siap ya? Ingat fokus. Tunjuk aja langsung. Langsung jawabannya nggak apa-apa, bareng-bareng aja. Ini masih level mudah ya. Ini warna apa? Merah. Mana apa? Kuning. Mana apa? Hijau. Mana apa? Oke. Mana apa? Cepat bisa tahu. Hitam. Luar biasa nih fokusnya ya. Naik level ya. Apa jawabannya tadi? Apa nih? Ini apa? Nah, baik, selanjutnya kita simak dulu video berikut ya Bapak Ibu ya. Halo semua, namaku Ian. Halo teman-teman, namaku Anzen. Halo Sa. Inilah animasi pendidikan karakter. Animasi ini bercerita tentang kisah dan tanggung jawab
Selamat menyaksikan. Bisa KPN-nya, susah banget ya masih soalnya. Aku sebenarnya pengen belajar sama kamu Nabila, tapi ibu ngajak kemarin dan aku sore. Kayaknya aku tadi cari kakakku aja deh. Iya nih, ibu kok lama banget ya? Udah jam 1:30 belum datang juga. Itu dia, ibuku sudah datang. Ya udah aja, aku pulang dulu ya. Oke Nabila, hati-hati ya. Hai Ian, kamu pulang sekolah. Nabila, yuk kita main dulu bentar bareng teman-teman yang lain. Kan tadi ada PR dari buku, kalau nanti ingat soal kerjaan gimana? Sebentar saja kok Nabila, nggak sampai sore. Enggak, aku mau pulang ngerjain PR aja. Sampai besok Ian. Soal matematika susah sekali. Coba deh aku cari di buku catatan ibu. Semangat ya ngerjain sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan sama ibuku. Untung tadi aku lewat sana. Halo ya, akhirnya aku sudah selesai ngerjain PR. Untung masih sore, masih ada waktu yang istirahat. Untung tadi aku tidak informal sama Ian, bisa-bisa aku belum selesai ngerjain PR. Aduh, lupa lagi
Baik Bapak Ibu, dari video tersebut ada yang mau berpendapat? Mengenai apa kira-kira? Pulang sekolah Ya, pulang sekolah langsung mengerjakan tugas dikarenakan besok harus dikumpulkan ke ibu guru. baik, berarti poinnya tadi pulang sekolah langsung pulang ke rumah dan mengerjakan tugas karena ada PR ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Budaya positif. Membudayakan. Kenapa Pak? Anak itu sudah membudayakan untuk berbudaya positif, yaitu budaya positifnya mengerjakan PR diutamakan daripada bermain. Baik, berarti sudah mempraktekkan budaya positif ya Pak ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Nah, jadi dari video tadi kita bisa lihat bahwa tadi kan Nabila sama Ian ya. Kalau Nabila tadi pulang sekolah langsung pulang ke rumah dan mengerjakan tugas, berarti dia disiplin gitu ya. Nah, sedangkan kalau Ian dia main dulu, kemudian baru mengerjakan PR malam, sedangkan PR-nya ada yang susah ya, dikerjakan sampai larut malam, tidurnya pun jadi kurang gitu ya, dan nilainya pun jadi tidak maksimal. Tuh, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke budaya positif. Nah, budaya positif sebetulnya ini tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa budaya positif ini bukan hal yang baru bagi sekolah kita ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkan di kelas masing-masing atau saat jam pelajaran masing-masing di kelasnya. Budaya positif yaitu istilah yang merujuk pada budaya atau kebiasaan yang mendorong perkembangan dan peningkatan nilai-nilai positif dalam suatu komunitas atau organisasi. Budaya ini mencakup sikap, perilaku, dan praktik yang mendukung lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis, di mana individu merasa dihargai, termotivasi, dan didorong untuk berkembang. Kalau di ruang lingkup sekolah, berarti kita bisa praktekkan di sekolah maupun di kelas masing-masing. Nah, kita lihat di sini apa saja konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebaikan, lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Poin pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah sangat paham ya mengenai profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, kemudian ada bernalar, kritis, lalu kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Itu tadi 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Padahal guru tidak seperti itu ya. Jadi murid tidak bisa dikontrol oleh guru, namun bisa diarahkan atau dituntun. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, padahal belum tentu.
Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tentu ini tidak betul ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, tugas kita berarti mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dimana contohnya di sini stimulus respon. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, padahal kebutuhan kita berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, kita tahu itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan memiliki sudut pandang yang berbeda. Kemudian, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Secara teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain ataupun orang lain bisa mengontrol kita. Tidak seperti itu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu ada model berpikir menang atau kalah. Padahal model berpikir itu menang dan menang. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman, dan hukuman. Di sini mungkin ada sebagian yang kok tanpa penghargaan gitu ya. Nah, jadi kita jangan berpatokan bahwa siswa jika diberi penghargaan mereka akan tambah semangat. Tidak seperti itu. Justru penghargaan itu bisa membuat gap antara siswa. Jadi membuat persaingan antara siswa. Nah, inilah nilai negatif dari penghargaan. Jadi untuk disiplin positif ini bagaimana kita menumbuhkan sikap disiplin dari diri siswa sendiri tanpa kita iming-imingi entah itu penghargaan, tanpa diancam ataupun tanpa dihukum. Jadi mereka sadar dengan sendirinya. Itulah tugas kita sebagai pendidik untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini ditekankan bahwa motivasinya dari diri siswa sendiri, motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan motivasi dari luar, ataupun contohnya motivasi dari guru, gitu ya. Selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini contohnya dinilai atau dilihat dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan mandiri. Sedangkan menurut Ibu Primary Years Program, nilai kebajikan terdiri dari toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas, antusias, menghargai, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ditinjau dari keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan itu meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, tentunya kita berharap siswa-siswa kita memiliki semua poin dari nilai-nilai kebajikan ini ya Bapak Ibu ya.
Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa aja ya Bapak Ibu ya? Ada yang tahu? Kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya kita butuh makan ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya ini fitrah manusia ya, punya rasa ingin diterima, ingin disayang, dan ingin menyayangi, seperti itu. Lalu yang ketiga, penguasaan. Ya, tentunya kita mungkin contohnya itu kalau manusia itu ingin penguasaan itu, contohnya seorang siswa misalkan dia lapar. Nah, karena dia memiliki fitrah manusia ya, memiliki kebutuhan dasar manusia, nah dia berusaha untuk mengambil makanan temannya, dan dia merasa bahwa itu kepuasan tersendiri karena dia merasa berkuasa terhadap makanan dari teman tersebut, seperti itu contohnya. Lalu kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Tentunya kita tidak mau ya dikekang ataupun terlalu dikontrol gitu ya. Sifat manusia itu memiliki sifat kebebasan. Dan ada kesenangan. Tentunya kita inginnya senang terus ya Bapak Ibu ya. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi sebenarnya macam-macam ya. Ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari diri kita sendiri, maupun motivasi intrinsik, motivasi dari luar. Nah, motivasi intrinsik inilah yang membuat seseorang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini tindakannya itu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi intrinsik dalam diri murid. Jadi contohnya ya Bapak Ibu ya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa atau motivasi yang berasal dari diri siswa, kita tidak mengiming-imingi atau menjanjikan penghargaan berlebihan atau hukuman. Ya, jadi tugas kita itu tadi menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi di sini poin utamanya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Gitu. Jadi khawatirnya motivasi dia itu bukan untuk motivasi diri sendiri lagi, tapi untuk motivasinya misalnya ingin dapat perhatian dari gurunya atau ingin dapat perhatian dari teman atau dan lain sebagainya, banyak ya seperti itu ya. Nah, itu contohnya motivasi intrinsik. Nah, di sini ada perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, lalu murid tidak tahu apa yang terjadi. Intinya berupa hukuman. Contohnya, misalnya nih, misalnya Pak Haji Jazuli lagi piket, melihat siswa datang terlambat. Nah, Pak Haji Jazuli itu marah-marah ke siswa, kenapa kamu datang terlambat? Padahal kita tahu ya bahwa di sekolah kita siswa datang pukul 6.30, sedangkan dia misalkan datang jam 6.40, itu kan sudah terhitung terlambat. Nah, Pak Haji Jazuli ini memberikan hukuman tanpa ada perjanjian atau konsekuensi yang tidak tertulis di sekolah. Jadi secara tiba-tiba ada, kamu lari keliling lapangan 100 kali. Nah, itu contoh dari hukuman, sifatnya tiba-tiba gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini sifatnya terencana dan berdasarkan kesepakatan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, contohnya kalau konsekuensi, sebetulnya ini kalau kita sudah perjanjian misalnya dengan teman sekelasnya gitu ya, siswa dengan teman sekelasnya. Jadi kalau tidak piket misalnya ya, konsekuensinya adalah mereka membayar denda Rp10.000. Nah, ini kan kalau biasanya siswa ya, kalau tidak piket ditunjuk-tunjukkan sama temannya dan dipojokkan gitu, kamu tidak piket kemarin, saya bayar 10.000.
Nah, walaupun ini sudah direncanakan di awal mereka di kelas gitu ya, sudah menjadi kesepakatan bersama, tapi ini yang membuat siswa tidak nyaman. Nah, itulah yang disebut dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini poin restitusi inilah yang coba kita praktekkan ke murid-murid kita, di mana proses restitusi ini yang ingin memperbaiki kesalahan murid. Jadi murid menyadari kesalahannya sendiri, lalu murid sendirilah yang mencari jalan keluar atau mencari solusi dari masalahnya tersebut, namun tetap dalam bimbingan guru. Itu yang disebut dengan restitusi. Nah, contohnya apa? Misalnya Pak Dwi lagi piket di ruang piket ya, di meja piket, kemudian ada siswa datang terlambat. Nah, siswa ini datang terlambat, misalnya jam 6.40 baru nyampe sekolah, padahal kita jam 6.30 sudah tutup gerbang. Nah, Pak Dwi ini mempraktikkan restitusi. Nah, caranya dengan bertanya dulu kepada anak, kenapa bisa terlambat? Kemudian nanti ditanya, kira-kira nih agar kamu tidak terlambat, solusinya bagaimana? Nah, jadi siswa itu diajak berpikir bareng-bareng, diajak mencari solusi bareng-bareng. Itu yang disebut dengan restitusi. Tidak berupa hukuman atau konsekuensi, tapi diskusi bersama dan mencari jalan keluar bersama siswa. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, lalu yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Nah, apa sebenarnya nih masing-masing ini seperti apa gitu ya? Kita lihat berikutnya, penghukum. Yang pertama, posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, yaitu lihat di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini sudah jelas ya, ada hukuman gitu, memberikan hukuman, itu yang disebut dengan posisi penghukum. Lalu yang kedua yaitu posisi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, posisi kontrol ini kalau sebagai teman, ada siswa yang datang terlambat. Nah, misalnya Bu Is lagi piket nih, Bu Is memposisikan dirinya, posisi kontrol 5 gurunya sebagai teman. Jadi Bu Is itu bukan sebagai gurunya, tapi lebih ke posisi teman. Misalnya gini, kok kamu datang terlambat sih? Kalau kamu terlambat nanti ibu juga kan yang disalahkan. Seperti itu. Kemudian tolong ibu dong, kayak gitu. Itu posisi teman. Itu kan bahasanya juga seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu apa tadi? Pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi contohnya, kalau misalkan Bu Is tadi kan sebagai teman nih, tolong ibu jangan kayak gini. Nah, kalau posisi merasa bersalah, kamu gimana sih? Emang kamu nggak sadar apa? Ini jam berapa coba? Seperti itu. Jadi membuat siswa tuh merasa bersalah, jadi minder gitu dianya. Nah, itu posisi kontrol seorang guru. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yang keempat yaitu posisi pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini kata-kata poin pentingnya yaitu konsekuensi ya. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebetulnya posisi pemantau ini tidak begitu salah-salah banget ya Bapak Ibu ya, tapi ada porsinya sendiri gitu. Jadi kalau pemantau kita saklek dengan konsekuensi. Misalnya konsekuensinya siswa misalkan yang datang terlambat, ya udah pulang gitu. Ya udah dipulangin gitu berdasarkan konsekuensi tersebut. Itu kan merasa siswa tidak nyaman seperti itu. Nah, posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini kita mengajak murid untuk mencari solusi bareng-bareng. Misalnya kayak tadi ya, contohnya tadi Pak Dwi tadi ya, sebagai manajer misalnya lagi pikir siswa ada atau misalkan lagi ngajar di kelas deh, Pak Dwi ngajar di kelas, ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, caranya Pak Dwi tanya dulu nih ke siswa tersebut. Jangan langsung menyalahkan, kamu tidak mengerjakan PR, kamu dihukum dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Ya, jadi contohnya Pak Dwi bertanya dulu kenapa bisa tidak mengerjakan PR. Kemudian jawaban siswa misalnya karena saya tidur larut malam main game misalnya seperti itu. Nah, Pak Dwi tanya lagi, nah gimana caranya nih biar kamu tidak main game seperti itu atau tidak tidur larut malam, berarti jangan main HP, jangan main game, tidur tepat waktu. Nah, itu cari solusi bareng-bareng, itu posisi manajer. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, nanti kita ada kuis sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kasusnya siswa datang terlambat karena bangun kesiangan. Di sini kalau penghukum, dia langsung nih menghukum. Lari lapangan sebanyak 10 putaran. Ini contoh posisi kontrol seorang guru, posisinya penghukum. Gitu ya. Nah, kalau posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, gurunya bilang, "Ibu kan sering bilang jangan terlambat lagi. Kenapa kamu selalu mengecewakan ibu?" Nah, itu kan ke siswanya memang itu secara baik-baik gitu ya, tapi ke siswanya merasa jadi rendah diri gitu, jadi nggak pede siswanya, merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, untuk posisi kontrol 5 guru sebagai teman, contohnya tolong bantu ibu kali ini aja, jangan diulangi ya, seperti itu. Nah, kemudian ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini contohnya kamu sering datang terlambat, kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu selalu seperti itu, konsekuensi. Memang konsekuensi itu dibuat berdasarkan kesepakatan, namun membuat siswa merasa tidak nyaman. Kemudian posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Contohnya di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kan kita cari solusi bareng-bareng dengan siswa. Nah, di sini ya Bu, Bapak Ibu, kita kuis dulu nih. Posisi kontrol apakah aku? Tolong Ibu kali ini saja ya. Ayo lakukan demi Ibu. Teman. Apa? Pembuat merasa bersalah. Pak A membuat merasa bersalah. Teman. Teman, ada lagi? Itu udah 2 aja ya, teman atau pembuat merasa bersalah. Kita lihat. Sebagai teman ya Pak Dwi. Selamat kali betul jawabannya ya. Jadi sebagai teman dapat hadiahnya silakan diminum Pak Dwi, silakan. Silakan di belakang hadiahnya nanti ya. Oke. Sebenarnya itu nggak boleh tuh kayak tadi contoh tuh ngasih hadiah. Nah, itu contohnya itu tidak boleh sebenarnya karena itu ya motivasinya jadi berbeda. Jadi motivasinya ekstrinsik bukan intrinsik lagi. Itu ya. Oke, selanjutnya please lagi. Posisi kontrol apakah aku? Ibu kecewa sekali terhadap kamu. Apa? Posisi merasa bersalah. Berarti udah pada bisa nih. Wah, cepet ya.
Nangkepnya pada cepet nih, keren. Ya, betul, pembuat merasa bersalah. Baik, selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Oke, penghukum. Jadi kalau penghukum itu ya tadi menjustifikasi anak seperti itu ya, dan dilakukan secara tiba-tiba. Nah, kalau ini posisi apa nih? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Sebagai manajer. Pak Wi kayaknya udah ini banget ya. Udah gitu ya. Luar biasa, udah paham ya Pak Wi ya. Oke, kita lihat jawabannya. Betul ya, sebagai manajer. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silahkan sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu Leli, posisi kontrol apa yang tepat bagi guru di antara yang tadi dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Posisi kontrol apa yang tepat, yang paling tepat, ya, yang paling tepat sebagai guru? Kira-kira mana Bapak Ibu? Sebagai manajer. Betul kira-kira Bapak Ibu? Yang paling tepat sebagai manajer. Betul ya. Jadi posisi yang paling tepat sebagai seorang guru yaitu posisi kontrol yang tepat sebagai manajer. Karena apa? Kita berdiskusi dengan siswa, kemudian kita mencari solusi bareng-bareng bersama siswa. Jadi siswa tidak merasa dihakimi, tidak merasa dihukum seperti itu, tapi memiliki kesadaran sendiri atas kesalahannya. Dan diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan ada solusinya. Nih, oh ya satu lagi, lupa tuh satu lagi ada pertanyaan. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, konsekuensi apa tadi? Apa? Pemantau, betul. Oke, posisi kontrol seorang guru sepertinya sudah paham semua ya. Tepuk tangan. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai posisi kontrol seorang guru. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, tentunya biasanya nih kalau keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas kita buat di awal proses pembelajaran. Misalnya sebagai guru gitu ya, membuat keyakinan kelas, berarti di kelas bersama siswa. Nah, kita buat kesepakatan bersama dengan siswa agar apa? Agar mereka tahu apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Gitu ya. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan contoh membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya lakukan di kelas saya sendiri. Nah, di sini saya menggunakan post-it ya. Yang sudah ditempel-tempel ini contoh tulisan rangkuman dari tulisan-tulisan siswa gitu ya. Di sini contoh kesepakatan kelasnya, tidak boleh mencontek, kemudian harus memakai seragam lengkap, tidak merusak fasilitas sekolah, tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak mengejek, lalu tidak berisik pada saat belajar. Itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ini contoh ada video di kelas saya saat saya membuat keyakinan kelas. Kedengaran? Bapak Ibu kedengaran ya? Ini saat guru membagikan ini ya, post-it, di mana nanti kesepakatan kelas ini guru mempersilahkan siswa untuk menulis mereka tuh ingin pembelajaran yang seperti apa, dibebaskan kepada siswa.
yang belum membuat, misalnya contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Sebenarnya banyak cara ya, tidak harus menggunakan post-it, bisa saja mereka langsung menuliskan, misalnya seperti itu. Kata jawab apa tuh? Adit gimana? Nah ini guru mempersilahkan kepada siswa untuk menulis kesepakatan apa yang mereka ingin gitu, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan ditulis, atau aturan di kelas itu seperti apa sih pengennya gitu. Ini kesepakatan kelas tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ini setelah siswa menulis kesepakatan yang mereka inginkan, kemudian ditempel untuk dirangkum gitu ya, untuk dibuat kesepakatannya. Nah setelah ditempel, nah dituliskan, jadi dari semuanya dituliskan kesepakatan akan dirangkum gitu ya. Kalau ada kata-kata yang sama ya ditulis aja gitu. Ada tadi memakai seragam lengkap katanya. Kemudian ada yang menulis, saya juga itu di luar dugaan ya Bapak Ibu ya. Jadi terkadang anak tuh kita sebenarnya nggak terpikirkan, tapi terpikirkan oleh anak. Tadi ada anak yang menuliskan tidak merusak fasilitas sekolah, kan bagus ya, berarti mereka sudah memperhatikan kondisi kelasnya. Pasti ada yang sekian siswa Hmm. yang tidak Betul, jadi kita tidak tahu ya pemikiran orang lain, kan kita tidak tahu. Kalau diajak diskusi seperti ini, jadi kan keluar tuh pemikiran-pemikiran dari siswa. Bahkan saya juga sampai terpikirkan gitu ya, siswa memikirkan fasilitas sekolah agar mereka jaga gitu sih, jangan sampai rusak. Kemudian sampai seragam pun mereka memikirkan gitu kan, melihat ada teman yang kurang atribut gitu mungkin ya. Jadi di sini tulis memakai seragam lengkap gitu. Ada yang menulis siswa. Oh ternyata nanti kembalikan tuh ke pemberian itu. berarti nanti hotelnya dibetulin lagi gitu ya, betul, karena fasilitas sekolah. Dari siswa tuh kan keluarnya dari siswa. Nah itu tadi tentang keyakinan kelas ya. Jadi sebenarnya banyak metode atau banyak cara membuatnya. Bisa dengan diskusi aja bareng-bareng, kemudian dituliskan kesepakatan apa yang diinginkan gitu, atau yang sudah disepakati bersama. Nah untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar siswa bertanggung jawab dan mandiri. Guru yang berperan sebagai manajer. Nah tadi kan ada pertanyaan tadi, sebagai manajer nih guru nih yang tepatnya. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan 3 menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah, jika posisi kontrolnya sebagai manajer, kita bisa buat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita buat pendekatan dulu kepada siswa, membuat mereka stabil dulu nih, emosinya, identitasnya distabilkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kalau siswa tersebut berantem nih, misalnya antara Bu Ratna dan Bu Is berantem, rebutan apa? Rebutan pensil, misalnya, atau rebutan boneka gitu ya. Nah, Bu Is tuh marah-marah kepada Bu Ratna gitu, emosi tak terkendali gitu misalnya Bu Is ya. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru misalnya sebagai manajer. Nah,
Di sini yang pertama tahapannya itu menstabilkan identitas. Jadi misalnya saya sebagai gurunya, Is, kenapa Bu Is marah-marah emosi kepada Bu Ratna? Oh, masih meledak-ledak. Ini Bu Ratna merebut boneka saya atau merebut mainan saya, seperti itu ya. Nah, kita stabilkan dulu di situ. Oh, Bu Is, ya saya juga kalau jadi Bu Is saya juga kesel ya kalau mainan saya direbut. Nah, itu kan dia jadi merasa satu pihak gitu, gurunya berada di pihak dia, seperti itu. Jadi siswa pun seperti itu, diajak diskusi dulu di awal, diajak dulu kita merasa bahwa kita merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi ngobrol ke depannya enak curhatnya. Nah, itu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, itu kan lanjutan lagi nih, pertanyaan lagi. Oh, Bu Is tahu kan, tapi marah-marah itu sebenarnya tidak boleh. Iya Bu, saya tahu kalau marah-marah itu tidak boleh. Nah, itu divalidasi tuh. Oh, ternyata tindakan yang dilakukan salah gitu. Jadi dia sadar, oh marah-marah itu tidak boleh gitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya nih, saya bertanya kepada Bu Is, Ibu tahu kan kalau kesepakatan kita atau keyakinan sekolah kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh menghukum. Iya, saya tahu. Nah, itu kan sudah tahap ke menanyakan keyakinan kelas. Ayo, atau ditanya lagi, Bu Is masih ingat nggak keyakinan sekolah kita apa? Nah, Bu Is jawab, iya tidak boleh marah-marah Bu Leli, saya seperti itu. Nah, itu berarti sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi Bu Is dengan sendiri, oh sadar, oh iya saya berarti nanya lagi nih, berarti Bu Is gimana ke depannya? Iya Bu Leli, berarti saya tidak boleh marah-marah gitu. Jadi tahu tuh prosesnya gitu. Jadi dengan sendirinya paham bahwa tindakannya salah dan kedepannya berarti tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, di sini kita lihat contoh dari segitiga restitusi yang sudah dilakukan Bapak Ibu ya. Ini contoh siswa datang terlambat. Saya panggil gitu, kenapa datang terlambat? Ini proses menstabilkan identitas. Nah, tadi menstabilkan identitasnya itu tadi bertanya kenapa datang terlambat gitu, karena dia tidurnya main-main game gitu, main HP sampai begadang, jadi tidurnya telat. Nah, saya sebagai guru saya menjawab atau memberi pernyataan kepada siswa bahwa oh iya ya, kalau main HP itu senang ya gitu. Ibu juga senang main HP. Nah, itu kan jadi menstabilkan dulu, siswanya distabilkan dulu, kemudian baru ditanya, tapi datang terlambat dan begadang itu kamu tahu ya itu tindakan yang tidak benar. Nah, akhirnya divalidasi tindakan yang salah itu dia menyadari, oh iya ternyata main HP sampai begadang kemudian datang terlambat itu salah gitu. Nah, kemudian di akhir tadi menanyakan keyakinan. Apakah siswa tahu nih keyakinan sekolahnya? Oh iya, tidak boleh datang terlambat. Dan seterusnya siswa dan guru itu mencari solusi bareng-bareng gimana biar tidak datang terlambat. Berarti tidurnya harus tepat waktu. Biar tidur tepat waktu berarti jangan main HP menjelang tidur. Itu contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh kasus segitiga restitusi. Saya ingin nih Bapak Ibu di sini bermain peran ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada Sabrina sebagai siswa. Siapa yang mau berperan sebagai Sabrina? Oke, Bu Ratna sebagai Sabrina. Dan di sini ada gurunya. Gurunya siapa yang menjadi guru? Gurunya nih di sini. Oke, Pak Iim. Jadi di sini ada kasus Sabrina hari itu bangun terlambat. Berarti Sabrina ya bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Nah, akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Nah, ternyata Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya, jauh sekali ya, rajek ya Sabrina ya. Rajek jauh dari sini, nggak mungkin pulang lagi ganti sepatu.
Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Yuk main peran dulu yuk. Silahkan Sabrina dan Pak Lukman. Di sini aja. Nah, sebentar Sabrina silahkan. Sabrina dari sana dan Dari ujung sana ke situ. Kalau dia. Maaf Pak, saya, Masya Allah, Alhamdulillah udah nyampe. Maaf, assalamualaikum dulu. Iya, maaf Pak, Assalamualaikum Pak. Iya. Pak, maafin Ya, Pak. ya. Kenapa ini? Bisa telat? Iya Pak, saya buru-buru. Kamu bangun jam berapa? Saya bangunnya dari subuh Pak. Dari subuh sudah nyampe dari sini ke sini. Maaf ya Pak, saya makan dulu lapar. Coba lihat. Aduh, ini kenapa salah pakai sepatu? Iya. Warnanya warna apa ini? Cocok. Ya, hari ini peraturan sekolah di sini harus bersepatu berwarna hitam. Ya, Bapak nggak menolerikan. Bapak ambil sepatunya ya. Bapak sita dulu. Terus saya pakai apa Pak? Jangan pakai sepatu. Saya nyekel Bapak. Nggak apa-apa. Nanti kalau pakai sepatu coklat, nanti yang lain mengikuti. Teman-teman yang lain itu boleh pakai sepatu coklat. Begitu ya Pak. Iya. Atau ke rumah dulu ngambil, bisa nggak? Jauh Pak, rumah saya di Raja Pak. Iya. Bagaimana Pak? Ya udah, tetap Bapak ngikuti peraturan. Bapak ambil, Bapak sita. Nanti setelah pulang boleh diambil lagi sepatunya. Baik Pak. Nah, ya silakan ke kelasnya. Ya terima kasih Bapak. Mana sepatunya? Ya, terima kasih Bapak. Nah, coba dari Gimana ya? dari kasus tadi. Nah, posisi kontrol gurunya sebagai apa coba? Sebagai penghukum ya, Bapak Ibu sudah paham benar nih posisi kontrol guru ya, alhamdulillah ya. Jadi itu contoh kasus dari segitiga institusi ini ya, kasus segitiga institusi tapi dalam penghukum ya. Sebetulnya yang tepat itu adalah sebagai manajer, jadi bisa memperhatikan segitiga institusinya dengan itu. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya dari awal tadi nah ini dia Bapak Ibu, kita lakukan refleksi ya Bapak Ibu ya, dari awal sampai akhir tadi nih, kira-kira apa saja yang sudah kita bahas, apa saja? Ada yang bersedia ya, silakan. Ya silakan Ibu Ratna. Yang pertama ada posisi kontrol. Kemudian yang kedua restitusi segitiga. Ya. 3 keyakinan kelas. 4 kebutuhan manusia dan yang terakhir motivasi perilaku.
Motivasi perilaku, ya betul semuanya ya. Terima kasih Bu Ratna. Ada segitiga restitusi ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu sudah dipahami tentang materi hari ini? Materinya mengenai budaya positif sudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah baik, selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itulah kata-kata penutup dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri diseminasi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, saya ucapkan salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Leli tentang budaya positif ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi ini akan menjadi pengalaman pembelajaran buat kita semua. Kita jadi tahu bagaimana yang terbaik ya ketika kita menghadapi siswa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih Ibu Leli sudah menyampaikan ilmunya, sudah menularkan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita sama tutup ya kegiatan pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pribadi dan sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.